لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini, malam Jumat, seperti biasa, program atau agenda kita yaitu tahsinut tilawah. Semoga dengan dilaksanakannya agenda ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dan juga kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, sehingga acara ini atau program ini bisa berjalan sampai akhir tanpa ada kendala apapun. Salawat serta salam semoga tetap terimakan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila akhiril hayah, serta mendapatkan syafaatul utsma di hari kiamat nanti, yang disebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tema kita pada malam hari ini melanjutkan dari tema sebelumnya, masih di tarkik dan tafkhim. Jika di bulan-bulan sebelumnya kita sudah membahas tarkik dan tafkhim pada ra, kemudian tarkik dan tafkhim kepada huruf selain ra yang dibagi menjadi beberapa poin. Ada huruf yang selamanya dibaca tafkhim dan sama sekali nggak pernah dibaca tarkik. Kemarin yang disebut dengan huruf isti'la, jumlahnya ada 7. Kemudian bagian-bagiannya, tingkatan-tingkatan tafkhim pada harokat sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian pengaruh harokat kasroh terhadap tafkhim yang paling rendah sudah kita bahas di minggu kemarin, yang ketentuannya adalah huruf yang tebal atau yang dibaca tebal terdiri dari 2 poin. Yang pertama yaitu itbaq dan isti'la. Campuran antara itbaq dan isti'la ini ketika diberikan harokat kasrah maka tafkhimnya lebih kuat daripada huruf yang lain. Kemudian yang kedua adalah huruf isti'la murni tanpa huruf itbaq yang jumlahnya ada 3, qaf, ghin, kha. Kemudian ada perlakuan khusus, yang poin yang ketiga, jika kha sukun didahului oleh kasrah yang kemudian diikuti oleh ra, ikhraja. Jika ra-nya tafkhim, apa ra tafkhim itu dibaca fathah atau dhammah, maka secara tingkatan memiliki tafkhim yang lebih kuat. Tapi jika ra-nya tarkik, maka huruf kha memiliki tingkatan tafkhim yang lebih rendah jika dibanding dengan yang pertama. Ini pembelajaran atau materi di minggu kemarin. Baik, malam hari ini akan kita bahas huruf-huruf yang dibaca tarkik selamanya. Huruf-huruf yang dibaca tarkik selamanya. Di sini disebutkan huruf yang dibaca tarkik selamanya adalah huruf istifal. Apa itu istifal? Diulas sedikit. Nah, ini istifal. Baik. Huruf istifal lawannya adalah isti'la. Jika didefinisikan, ini di materi yang sebelumnya mungkin kurang jelas ya. Saya gedein di Zoom. Nah, apa itu istifal? Istifal adalah membunyikan huruf dengan menurunkan pangkal lidah ke dasar lidah. Artinya secara pelafalan lidah nggak naik ke atas,
Beda dengan isti'la. Isti'la membunyikan huruf dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit. Pangkal lidah diangkat ke langit-langit untuk isti'la, dan untuk istifal pangkal lidah diturunkan ke dasar sehingga bunyi tersebut menjadi lebih rendah dan tipis. Ada berapa huruf ya? Di sini disebutkan semua huruf hijaiyah selain khussa, dhammin, qid itu adalah istifal. Di sini disebutkan ada lafalnya ya. Sabata izzuman yujawidu harfahu in salla syaka. Nah, ini sabata. Kalau diartikan sabata telah tetap izzuman yujawidu harfahu, kemuliaan orang yang membaca huruf dengan memakai tajwid in salla syaka. Salla syaka. Ya, jika apa istilahnya salah itu ya, salah turun atau gagal ya syaka, maka dia akan mengadu. Intinya sabata izzuman yujawidu harfahu in salla syaka. Ini adalah huruf-huruf istifal atau semua huruf hijaiyah selain 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tinggal hitung nih. Sabata 3, izzu ditambah 2, 5, ditambah 2 lagi 7, yujawidu 1, 2, 3, 4, 11. Nah, yang penting selain ini adalah istifal. Baik, kembali ke materi. Selamanya huruf yang dibaca tarqiq selamanya semua huruf istifal. Apa itu istifal? Selain huruf isti'la, dan isti'la adalah khussa, dhammin, qid. Seperti kana, bukan kono, beda ya. Bismillah, bukan bismillah. Contoh lagi, maliki yaumiddin, bukan maliki yaumiddin. Nah, nggak boleh dibaca ma, ya, mungkin lahjah di beberapa tempat daerah di Indonesia. Mim kalau nggak dibaca tebal kurang mantap. Nah, ini menurut aturan ilmu tajwid menyalahi aturan. Kenapa? Karena bagian termasuk huruf-huruf yang dibaca tarqiq selamanya adalah semua huruf hijaiyah selain huruf isti'la, selain khussa, dhammin, qid. Maka mim hukumnya termasuk huruf tarqiq. Bukan bismillah, atau ar-rahman, bukan ar-rahman, tapi ar-rahman, kana, bismi, bukan bismi. Oke, jaa. Nah, baik, kita praktekkan di ayat. Nah, ini fit dunya wal akhirah. Ada ayat sebelumnya membahas tentang arak. Nah, kita atau ayat yang disempurnakan dulu ya, biar enggak ada iltibas atau salah maksud. Oke. Ini 219. Sebentar saya copy dulu. 200 Al-Baqarah 200 al-khamri wal maisir. Khamri, oke. Bentar. Lewatan wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afwa kadzalika yubayyin lakum tatafakkarun. Oke, di copy. Nah, biar nggak ada iltibas. Poinnya yang kita garis bawahi adalah yang merah-merah. Nah, apa yang merah-merah ini? Karena termasuk
bukan huruf isti'la atau lawannya, yaitu huruf istifal. Yas'alunaka anil khamri, yas'alunaka merah, karena yang di garis bawahi. Khussa dawtin kid, nah, semuanya nggak masuk. Yas'alunaka qul fihima, bukan qul fihima. Nah, biasanya lahjah di beberapa daerah itsmun kabir. Oke, wa itsmuhuma, bukan wa itsmuhuma, beda. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, bukan min naf'ihimma. Oke, lagi wa yas'alunaka madza yunfikun. Baik, ini merah-merah semua. Oke, kita praktekkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lewat. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Tipis, bukan wal maisir, bukan. Tipis. Karena ra, hukum ra kemarin jika dibaca kasrah termasuk tarkik. Yas'alunaka 'anil, kalau kha enggak ya, kha ini bagian dari huruf isti'la, makanya enggak saya kasih merah-merah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma, bukan wa ithmuhuma, beda ya, mu dengan mu. Biasanya yang baca tebal mim itu lahjah daerah Sumatera, Padang biasanya, terutama Padang Pariaman. Nah, contoh lah, terus Kalimantan yang daerah atas tuh, Dayak, Sampit ya. Nah, Sampit itu mimnya terlalu tebal. Malik, itu yang kurang pas. Maliki yaumiddin, bukan beda. Oke, kita ulang. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikuna qulil afu kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Bismillah. Oke. Nah, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Sya, poin ini sya, bukan sya, tapi sya. Walau sya Allahu la'anatakum
Innallaha azizun hakim. Oke, dua ayat ya, sebagai contoh dari huruf yang selamanya tarkik, terutama yang dicetak merah. Baik, kita baca bersama-sama. Ta'awud dan bismillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. 1, 2, 3. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Berikutnya, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Berhenti di situ. 1, 2, 3. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Berikutnya, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. 1, 2, 3. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Berikutnya, wa yas'alunaka madza yunfikuna qulil 'afu. Mim yang saya kasih garis bawah merah ya. Lagi, wa yas'alunaka madza yunfikuna qulil 'afu. 1, 2, 3. Wa yas'alunaka madza yunfikuna qulil 'afu. Berikutnya, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Panjang satu alif. Wal akhirah. Cuma kalau hamzahnya ditaruh tepat di atas alif, itu satu harokat. Ini berhubung hamzah ditaruh sebelum alif, maka panjang hamzah di sini adalah satu alif. Tapi kalau tepat di atas alif, maka satu harokat. Mana yang contoh tepat di atas alif? Ntar kita cari. Contohnya apa? Al-an-am. Al-an-am. Baik, buka payang nih. Ini perbedaan payang. Yang mengingatkan, jika ditulis dalam aturan mushaf Madinah, ditulis sebelum alif, kayak begini, maka panjang hamzah di sini ukurannya adalah satu alif. Ini ukurannya satu alif atau dua harokat, harokatain. Dua harokatain atau dua harokat. Dua harokat sama dengan satu alif. Tapi kalau tepat di atas hamzah, di atas alif begini, ini bacaannya adalah satu harokat. Ya. Contoh al-an'am, nggak boleh dibaca al-an'am, nggak. Ini tadi contohnya adalah a. Mana tadi ya?
Wa yas'alunaka. Ini. Wa yas'alunaka qul fihima la. Ini yang tepat di atas hamzah. Ini adalah satu harokat. Tapi kalau agak pan sebelum alif, mana sebelum alif tadi? Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima akhirah fit dunya. Fit dunya wal akhirah. Ini satu alif, ini satu harokat. La'anatakum. Ini perbedaannya. Nggak boleh dibaca la'anatakum, enggak. Atau la'anatakum juga enggak. Langsung. Baik. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. 1 2 3. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Berikutnya, wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. 1 2 3. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Wallahu ya'lamul mufsida. Bukan wallahu, tapi wa tarkik, bukan wa, bukan wallah, itu kurang tepat. Wallahu 'ala Allah, bukan 'ala Allah. Walau sya'allahu, bukan walau sya'allahu, bukan. Yang pas walau sya'a baru masuk Allahu. Walau sya'allahu, bukan walau sya'allah, enggak. Tapi walau sya'allahu la'a'natakum. Ya, jelas atau tarkik, bukan tafkhim. Itu tarkik, bukan tafkhim. Tafkhim hanya di khussa, dautin, kit, selainnya adalah tarkik. Oke, kita ulang. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. 1 2 3. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Berikutnya, walau sya'allahu la'a'natakum innallaha azizun hakim. 1 2 3. Walau sya'allahu la'a'natakum innallaha azizun hakim. Oke, coba. Baik, berikutnya. Itu huruf-huruf yang dibaca tarkik selamanya. Sekarang masuk tarkik dan tafkhim pada huruf mad, gunnah, dan lafdzul jalalah. Ya. Jika di awal-awal kita membahas tentang hukum tarkik dan tafkhim pada ra, ya. Lanjutannya adalah tarkik dan tafkhim pada huruf selain ra yang penjabarannya diturunkan ke beberapa cabang, ya, yang kita bahas ini. Baik, yang berikutnya, tarkik dan tafkhim pada alif huruf mad, a,
alif huruf mad, gunnah, dan lafzul jalalah. Nanti dijelaskan. Yang dimaksud gunnah di sini apa? Kalau menurut ilmu tajwid kan gunnah adalah jika ada nun atau mim yang bertasydid, itu disebut gunnah. Nah, khusus dalam istilah tarkik dan tafkhim pada huruf selain ra, huruf selain ra, ada pembahasan tersendiri tentang gunnah. Apakah hanya mim atau nun yang bertasydid atau ada hukum lain yang disamakan hukumnya dengan gunnah? Baik, yang pertama, huruf alif. Huruf alif dibaca tafkhim. Huruf alif dibaca tafkhim jika pendahulunya juga tebal, seperti huruf isti'la. Huruf alif dibaca tafkhim jika huruf pendahulunya tebal, seperti qa, dha. Huruf istilah ada 7 ya. Khussa dautin kil, kha, tukhalituhum, kha. Kemudian alif mengikuti huruf sebelumnya. Jika sebelumnya berupa isti'la, maka dibaca tafkhim atau tebal. Yang kedua, huruf alif dibaca tarkik jika huruf pendahulunya juga tipis. Diulang. Huruf alif dibaca tarkik jika huruf pendahulunya tipis. Apa yang disebut tipis? Selain huruf isti'la, yaitu huruf istifal. Contoh, sya'a, ja'a. Bukan enggak. Bukan jo, tapi ja'a, sya, ya. Ya. Sya'a, walau sya'allah, bukan sya'allah. Nah, itu kurang pas. Sya'allahu. Oke, sehingga secara sederhana alif akan mengikuti sifat dan huruf sebelumnya. Jika huruf sebelumnya berat, maka alif juga dibaca tebal atau tafkhim. Dan jika huruf sebelumnya ringan, maka akan dibaca tipis. Oke, ini hukum tarkik dan tafkhim pada huruf alif, huruf mad, gunnah, dan lafzul jalalah. Baru dibahas huruf alif. Oke, contoh. Wa kana. Huruf alif dibaca tafkhim jika huruf pendahulunya tebal. Dhaqa wa dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Nah, ini yang dhaqa. Sebentar. Mana nih? Oke, dicari, nggak ada. Perasaan udah nulis. Doko, terus sara, apalagi nih? Contohnya sini, tola. Afa tola alaikumul ahdu. To ditambah alif, maka alif mengikuti ketebalannya. Doko. Yang kedua, huruf alif dibaca tarkik apabila huruf pendahulunya juga tipis. Sya'a, bukan sya'a, enggak. Ja'a, bukan jo'a, enggak. Baik, itu tarkik dan tafkhim pada alif huruf mad, gunnah, dan lafzul jalalah, baru di poin huruf alif. Sehingga secara sederhana bisa dijabarkan, alif akan mengikuti sifat huruf sebelumnya. Jika huruf sebelumnya berat, maka akan dibaca tebal, dan jika huruf sebelumnya ringan, maka akan dibaca tipis. Contoh,
Waja'a ya Musa. Nah, ini. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin. Satu ayat aja ya. Yuk kita ulang. Wajah, bukan wajah, tapi wajah, wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Terus Hasan ya. Qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin. Oke, di situ dulu aja ya. Yuk, sama-sama waja'a sampai yas'a. 1, 2, 3. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Di sini. Oke, berikutnya. Qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk. Ya'tamiru. Ulang lagi. Qala ya Musa innal mala'a bukan mala'a enggak. Qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk. Ya. 1, 2, 3. Qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk. Berikutnya, fakhruj inni laka minan nasihin. Ya, 1, 2, 3. Fakhruj inni laka minan nasihin. Baik, silahkan. Cukup ya. Dilanjut. Sepertinya udah pada merah. Baik, baru sampai di huruf alif. Insya Allah di minggu berikutnya kita bahas gunnah dan huruf lafzul jalalah. Nah, ini habis untuk materi tahqiq dan tafkhim pengayaan. Ntar kita lanjutkan ke tema-tema pendalaman yang belum dikaji. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.